Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Medina Nur Asyifah Purnama, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teknik penelitian kualitatif. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sumber data. Penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data merupakan materi mentah yang membentuk semua laporan potensi. Merujuk pendapat para pakar di atas, yang dimaksud dengan data dapat berarti luas dan dapat pula berarti secara sempit. Pengertian data dapat berarti secara luas dan berarti sempit, itu maksudnya sekumpulan informasi yang dapat dibuat, diolah, dikirimkan, dan dianalisis. Jika penelitian menggunakan wawancara atau angket dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Jika pengumpulan data dilakukan dengan populasi, maka responden penelitian adalah populasi. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan sesuatu hal yang terpenting dalam suatu penelitian, dan dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif itu memiliki beberapa teknik. Yang pertama ada observasi. Observasi ini tahapannya meliputi pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian setelah itu diidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam melakukan observasi dibutuhkan kepekaan, sehingga tidak akan mengakibatkan perubahan pada sesuatu hal yang diamati. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Teknik wawancara merupakan penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dari dua pihak ataupun lebih. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden dan wawancara dengan keluarga responden. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi. Teknik dokumentasi itu digunakan untuk mendapatkan data dalam bahan yang berbentuk catatan atau lisan sesuai dengan keinginan peneliti. Nah, melalui dokumentasi dapat ditangkap informasi tentang subjek yang diteliti mengenai pembentukan dan pengalihan perilaku serta pola yang berlangsung melalui komunikasi verbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis data kualitatif. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengelolaan. Data bisa terwujud suatu keadaan, gambaran suatu huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Yang selanjutnya yaitu data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Artinya peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistika, buku laporan jurnal, dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan bermacam-macam sumber data. Denzim dan Litton menjelaskan bahwa sumber data yang dipergunakan diantaranya adalah catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, dan lain-lain. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik maupun mental. Partisipasi pengamat peneliti dapat melakukan observasi dapat dilakukan dalam berbagai kondisi. Selanjutnya mengklarifikasi observasi menurut tiga cara. Yang pertama itu pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan atau non-partisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan secara terus terang atau penyamaran, walaupun secara etis dianjurkan untuk terus terang.
dan yang ketiga yaitu observasi ini dilakukan pada awal penentuan. Teknis observasi atau pengamatan ini digunakan untuk mengamati secara langsung tentang perilaku personel. Selanjutnya teknik wawancara atau interview. Menurut Nasution pada dasarnya dilakukan dengan dua bentuk wilayah, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data kualitatif dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif secara sederhana dapat disebut data yang bukan berupa angka. Ciri utama data kualitatif dapat sehingga tidak memiliki nilai desimal. Yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Pembagian jenis data menurut sumbernya didasarkan pada sumber perolehan data tersebut, yaitu data internal dan data eksternal. Yang ketiga berdasarkan sumbernya. Berdasarkan cara pengelolaannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi atau perorangan. Misalnya suatu perusahaan ingin menentukan konsumsi rata-rata suatu produk terhadap penduduk di suatu daerah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lainnya. Yang keempat yaitu berdasarkan waktu pengumpulannya. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data cross selection dan data berkala atau tim series. Data cross selection adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk periode tertentu, biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Misalnya hasil sensus penduduk tahun 2020 menggambarkan keadaan Indonesia pada tahun 2012. Yang kedua yaitu data berkala atau tim series, adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Ya, itu tadi sedikit pembahasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.